Kelahiran sosiologi lazimnya dihubungkan dengan seorang ilmuwan Prancis bernama Auguste Comte, yang lahirnya 798, wafatnya 1857. Beliau itu dikenal dengan kreatif, telah menyusun berbagai macam aliran pemikiran, kemudian mengusulkan mendirikan ilmu tentang masyarakat dengan dasar filsafat empirik yang kuat. Ilmu tentang masyarakat ini pada awalnya oleh Auguste Comte diberi nama sosial fisik atau fisika sosial. Kemudian dirubahnya sendiri menjadi sosiologi. Karena istilah fisika sosial tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan ternyata dipergunakan oleh seorang ahli statistik sosial berasal dari Belgia bernama Adolf Adolf Coutlet. Selanjutnya, Auguste Comte dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Fenomena agama sudah mulai tumbuh sekitar pertengahan abad ke-19. Jadi nih teman-teman, mulai fenomena agama itu tumbuhnya di sekitaran pertengahan abad ke-19. Nah, oleh sejumlah sarjana barat, seperti itu ada Edward B. Taylor, ada Herbert Spencer, ada Frederick, ada Sir James G. Fraser. Tokoh-tokoh ini lebih tertarik kepada agama-agama primitif. Namun pengajian masalah agama secara ilmiah baru mulai sekitar 1900-an. Mulai saat itu hingga menjelang 1950, muncullah buku-buku sosiologi agama yang sering disebut dengan sosiologi agama klasik. Periode klasik ini dikuasai oleh dua orang sosiolog yang terkenal, yaitu Emile Durkheim dari Prancis dan Max Weber dari Jerman. Dan kedua sarjana ini dipandang sebagai pendiri dari sosiologi agama. Jadi ini perkembangannya teman-teman, yang dihubungkan dengan kelahirannya seorang ilmuwan namanya si Auguste Comte. Terus dia itu mendirikan karena pemikirannya yang begitu ahli dalam bidang filsafat gitu ya, akhirnya dia menciptakan buku yaitu Sosial Fisik yang tadi dijelaskan. Terus setelah itu dia juga disebut sebagai bapak dari sosiologi. Terus setelah itu di abad ke berapa nih? 1900-an baru nih masalah agama secara ilmiah dimulai. Terus pada tahun yang ke-1950 muncullah buku-buku sosiologi agama. Gitu ya. Jadi urutan-urutannya seperti itu. Terus kita lanjut, sesudah Perang Dunia Kedua tumbuh perkembangan baru nih. Dalam arus sosiologi klasik, muncullah suatu minat yang kuat dari sebagian besar ahli sosiologi yang ditujukan kepada kehidupan agama di dalam gereja. Maka lahirlah sosiologi gereja. Tujuan penelitian para peminat semata-mata diarahkan dalam bidang kehidupan gereja dan hasilnya dimaksudkan untuk kepentingan gereja, khususnya dalam menentukan kebijaksanaan baru. Berkaitan dengan pengambilan kebijaksanaan itu, para peneliti cukup cepat menyadari bahwa pelayanan pastoral dirasa sebagai kunci utama untuk mendatangkan perbaikan. Maka cukup cepat kegiatan penelitian dipusatkan pada pelayanan pastoral. Lalu muncullah apa yang dinamakan sosiologi pastoral. Jadi ini yang pertama lahir itu adalah sosiologi gereja teman-teman. Setelah Perang Dunia Kedua. Setelah itu Nah, terus ternyata di tahun 1960 terjadi perkembangan lain nih. Sosiologi gereja mengalami frustasi dan kemunduran. Bahkan akhirnya berhenti untuk nantinya muncul kembali dalam bentuk yang baru. Terus sejak tahun 1970-an, sosiologi agama menghadapi problematik baru yang menyangkut aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, lingkup tujuan sosiologi agama harus diperluas. Tegasnya tidak hanya menangani agama institusional saja, tetapi mencakup semua agama yang sungguh memberi pengaruh nyata atas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang kedua, masalah pengertian agama dan makna agama. Apakah dalam agama ini ada perubahan? Untuk mengatasi kesulitan ini perlu terlebih dahulu diadakan pertanyaan kepada penganut-penganut agama yang berbeda-beda atas sesungguhnya yang mereka maksud dengan agama. Terus dalam uraian di atas telah dikemukakan bahwa sosiologi agama sudah ada sejak periode klasik perkembangan menjadi sosiologi tentang gereja. Lanjutannya, sejalan dengan pertumbuhan sosiologi umum di negara kita yang masih dalam hidup permulaan, maka dapat dimengerti bahwa masih terdapat kekosongan di bidang sosiologi agama.
Hal ini didasari kalangan para ahli ilmu sosial dan tidak kurang dari Dr. Mukti Ali atau mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Beliau menganjurkan kepada sarjana Indonesia supaya mengadakan penelitian dalam bidang masalah keagamaan, kehidupan agama. Di Indonesia sendiri, pada awalnya sosiologi hanya dipelajari di perguruan tinggi saja, eee, sebagai ilmu pengetahuan murni. Akan tetapi, ketika program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah terus berkembang, yang ternyata kemudian ada beberapa hal yang tidak berjalan dengan baik karena berbagai hambatan, terutama masalah sosial kemasyarakatan, maka kemudian kajian ilmu kemasyarakatan, sangat penting. Artinya dalam mengatasi hal tersebut, sosiologi dilibatkan sebagai ilmu pengetahuan terapan untuk membantu memecahkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, terutama untuk mendukung program pembangunan agar masyarakat bisa sedini mungkin bisa mengenal, menganalisis, dan memecahkan berbagai persoalan sosial di lingkungannya. Maka sekarang ini sosiologi dikenal setelah di bangku perguruan tinggi. Dewasa ini pengetahuan sosiologi telah diperkenalkan semenjak bangku sekolah lanjut tingkat pertama. Jadi ini intinya adalah apa sih manfaat kita belajar tentang sosiologi, Kak? Gitu ya. Terus kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu adalah pengalaman keagamaan nih. Ya, nah yang dimaksud dengan pengalaman keagamaan, kalau di sini itu konteksnya pengalaman adalah kehadiran totalitas kesadaran dan agama adalah tindakan dan kekuatan. Nah, ini ada bahasa lainnya lagi, pengertian lainnya lagi bahwa bentar ya. Yang lebih spesifiknya lagi, pengalaman keagamaan itu artinya, eee, pengalaman manusia bersua dengan realitas Tuhan. Sepanjang sejarah manusia menarik perhatian para ahli intelektual, umumnya ia masuk ke dalam pengalaman keagamaan, yaitu kondisi di mana seorang mengalami kejadian mistis. Pengalaman keagamaan, eee, oh ini nanti masuk ke subbab selanjutnya, Kak. Maaf maaf. Bisa juga diartikan pengalaman keagamaan itu kesadaran beragama yang melibatkan perasaan atau keadaan jiwa seseorang yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Jadi intinya kayak, keadaan orang nih, yang biasa kita lakukan dengan keyakinan, yang dihasilkan oleh tindakan. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Terus, nah nih kita langsung ke contohnya aja. Jadi kalau contohnya seseorang memandang sebuah lukisan, jika dia hanya dapat menikmati lukisan tersebut dari segi estetikanya, maka pengalaman hanya merupakan pengalaman estetik. Jika dia mampu mengaitkan estetika lukisan itu dengan inspirasi yang telah diberikan Tuhan kepada pelukisnya, maka pengalaman tersebut berubah menjadi pengalaman agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inti pokok pengalaman agama dapat ditemukan dalam sikap atau perilaku manusia yang diarahkan kepada suatu zat yang dipandang sebagai Tuhan. Jadi pengalaman agama itu adalah sikap atau perilaku manusia yang ada gitu ya. Terus dia arahkannya tuh untuk mendekatkan diri aja kepada Tuhan gitu, Kak. Itu pengalaman beragama. Terus di sini ada macam-macam pengalaman keagamaan. Di sini dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama pengalaman biasa sama pengalaman luar biasa. Kalau pengalaman biasa atau ordinary experience, pengalaman yang masih bisa direncanakan dengan akal sehat, seperti seseorang yang sering sholat tahajud dan berzikir sewajarnya, merasakan kedekatan diri dengan Tuhan. Jadi ini ritual ibadah kita, seperti biasanya dalam sehari-hari gitu loh, Kak, ini pengalaman biasa. Tapi kalau misalkan pengalaman yang luar biasa atau extraordinary experience, yaitu pengalaman yang sulit digambarkan oleh akal. Orang yang mengalami pengalaman tersebut lazimnya mengalami hal-hal mistis yang tidak bisa direncana oleh akal. Nah, terus, kita lanjut ke subbab, yaitu subbab fungsi agama dalam kehidupan individu yang akan diterangkan oleh Kak Faridah. Silakan Kak Faridah. Iya, terima kasih kepada Kak Cindy atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri karena Kak Rafia sedang berhalangan untuk hadir. Nah, yang ketiga ini ada fungsi agama dalam kehidupan individu. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu.
Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu, serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Lanjutannya, pada diri manusia itu telah ada sejumlah potensi untuk memberi arah dalam kehidupan manusia. Potensi tersebut adalah hidayat al-ghazariyat, goriziyat naluriyah, hidayat al-hissiyat indrawi, hidayat al-akliyat nalar, dan hidayat al-diniyat agama. Melalui pendekatan ini, maka agama sudah menjadi potensi fitrah yang dibawa sejak lahir. Pengaruh lingkungan terhadap seseorang adalah memberi bimbingan kepada potensi yang dimiliki itu. Dengan demikian, jika potensi fitrah itu dapat dikembangkan sejalan dengan pengaruh lingkungan, maka akan terjadi keselarasan. Sebaliknya, jika potensi itu dikembangkan dalam kondisi yang dipertentangkan oleh kondisi lingkungan, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Berdasarkan pendekatan ini, maka pengaruh agama dalam kehidupan individu adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindungi, rasa sukses, dan rasa puas. Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat. Agama dalam kehidupan individu selain menjadi motivasi dan nilai etik juga merupakan harapan. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang sejarah sosiologi dan antropologi agama. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana teman-teman bisa menanyakan, menyanggah, ataupun memberikan tanggapan terkait materi kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak moderator. Iya, Kak Yunita. Ya, perkenalkan nama saya Yunita Purnamasari, asal Depok, perwakilan dari kelompok 5, Kak. Ingin bertanya, yang termasuk agama institusional itu agama apa aja sih, Kak? Dan yang termasuk agama non-konstitusional itu agama apa aja sih? Oh iya. Yang termasuk agama institusional itu apa Halo, aja? Kak? Iya, Kak. Berarti pertanyaannya, yang termasuk agama institusional itu apa aja? Dan yang termasuk ke dalam agama non-institusional itu apa aja, Kak? Gitu ya. Terus satu lagi nih, Kak. Tadi contoh yang pengalaman keagamaan itu, jujur dari diri saya sendiri, saya belum terlalu paham dan saya ingin ingin ini, Kak. Yang contohnya itu, yang example-nya itu kan, kalau misalnya kan seorang memandang sebuah lukisan, ya kan. Jika dia hanya dapat menikmati lukisan tersebut dari segi estetiknya saja, maka pengalaman hanya merupakan pengalaman estetik. Nah, jika dia mampu mengaitkan estetika lukisan itu dengan inspirasi yang telah diberikan Tuhan kepada pelukisnya, maka pengalaman tersebut berubah menjadi pengalaman agama. Nah, itu yang kata-kata ininya maksudnya sih, jika dia mampu mengaitkan estetika lukisan itu dengan inspirasi yang telah diberikan. Nah, di situ tuh Yuni belum paham gitu. Oh iya, Kak. Keseluruhannya sih intinya Yuni belum terlalu paham dengan penjelasan dari pengalaman keagamaan gitu, Kak. Atau bisa dicontohkan dengan contoh yang lain gitu, apakah? Oh iya, Kak Yunita. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman? Atau dari Kak Cindy ingin menjawab? Silakan. Baik, Kak, sambil menunggu yang lain ya. Ini mungkin pengen jawab dari Kak Yunita terkait yang pertanyaan yang kedua dulu ya. Jadi maksudnya itu contohnya kan seorang memandang sebuah lukisan. Ini kita ngomongin tentang pengalaman keagamaan. Jadi terkaitnya dengan hal-hal yang berbau agama gitu ya, Kak. Jadi misalkan seorang yang memandang sebuah lukisan,
Jika dia hanya dapat menikmati lukisan tersebut dari segi estetiknya, maka pengalaman hanya merupakan pengalaman estetik. Ini kita ngambil dari contoh pengalaman orang. Pengalaman orang tuh ada yang misalkan ngelihatnya dari segi ya udah segi biasa aja sama segi yang ngelihatnya tuh dari tentang keagamaan gitu. Jadi kayak yang pertama kan dia ngelihat kayak dari segi estetik ya udah gitu aja gitu. Dia ngelihat bahwa ini tuh adalah sebuah gambar gitu. Lukisan ada sebuah gambar. Tapi kalau misalkan dia ngelihat bahwa apa nih satu lagi lukisan itu dengan inspirasi yang telah diberikan Tuhan kepada pelukisnya. Jadi dia kalau misalkan si orang itu melihat yang melukis itu tuh kayak oh ternyata Allah misalkan Allah telah memberikan anugerah kepada si pelukis ini. Allah udah ngasih anugerah bahwa dia tuh bisa ngelukis dengan indah gitu, dengan estetik gitu, dengan lukisan yang baik. Jadi dia kayak mengkaitkannya dengan sesuatu ketuhanan gitu loh, Kak. Jadi itu maksud, dari pengalaman keagamaannya dia gitu. Jadi kan ceritanya ada 2 pandangan nih, ada orang yang melihatnya secara gambaran estetik aja, ada orang yang melihatnya kayak dikaitkan sama kekuasaan Allah gitu, Kak. Itu sih kalau menurut aku ya. Boleh ditambah dari yang lain-lain, dari teman-teman yang lain ya? Kakak Winda izin menambahkan boleh? Boleh, Silakan Kak, Kak boleh. Winda. Ya Kak, jadi sedikit menambahkan, ini tuh kayak misalkan kita jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke pantai, terus habis itu kita ngeliat, ih pantainya bagus banget, keren, ih the best gitu. Itu cuma estetik, itu baru estetik. Tapi kalau kita, ya Allah, ini kah ciptaanmu ya Allah, lautan sepanjang ini, lautan sedalam ini, ikannya banyak kayak begini. Ya Allah, aku bersyukur banget Engkau ciptakan sebagai manusia, bukan sebagai ikan, bukan sebagai hewan-hewan yang lain. Begitu Kak. Jadi kalau yang keagamaan lebih kayak kita tuh takorup gitu ke Allah, balik lagi ke Allah, balik lagi ke Allah, balik lagi ke Allah. Begitu Kak. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Ya, terima kasih Kak Winda. Bagaimana Kak Yunita? Ya baik, alhamdulillah saya udah mulai paham. Berarti kalau misalnya dikaitkan dengan keagamaan itu, kita kayak merenungi gitu ya, lebih merenungi lagi kayak gitu. Bahwasanya ini tuh kekuasaan Allah segala macam kayak gitu ya Kak. Ya, Jadi Kak. kita dapat Betul, nilai Kak. keagamaannya juga gitu. Betul, Kak Ya. Yun. Terus terkait dari pertanyaan Kak Yunita yang pertama tadi ya, apa maksud dari agama yang institusional dan sebaliknya gitu kan? Kalau kalau menurut aku institusional itu adalah agama yang kepercayaannya dan tata cara peribadatannya itu telah disusun dan ditetapkan secara resmi oleh oleh negara gitu Kak. Jadi agama itu udah ditetapin sama si negara tersebut. Soalnya setahu aku ya, ada agama yang legal dan ada juga agama yang tidak legal gitu. Dalam artian ada agama yang kayak misalkan udah ditetapkan di agama kayak agama kita di negara ini misalkan ada Hindu, Buddha, Islam itu kan yang udah ditetapin. Kalau misalkan yang belum tuh kayak misalkan agama-agama yang di pelosok-pelosok di daerah gitu, Kak. Itu sebenarnya ada agama yang mereka kepercayaannya tuh tapi nggak terdaftar di negara gitu, Kak. Ada beberapa cuman aku Enggak, saya sedikit koreksi. Agama itu tidak ada yang legal, tidak ada yang ilegal. Cuman oh iya, secara Kak. kenegaraan diakui resmi atau tidak, itu aja. Agama itu ya kepercayaan, masa ada legal dan tidak legal. Kalau ilegal itu kan tidak tidak ini yang tidak legal, bisa saja sih dikatakan legal ilegal, tapi tidak cocok pada agama gitu. Agama itu diakui negara atau tidak dia tidak diakui secara negara. Agama itu kan banyak, ada agama ini. Agama yang diakui resmi secara negara adalah itu yang agama yang kita tahu. Tapi banyak agama lain yang tidak diakui negara itu tidak bisa kita katakan ilegal karena itu kan kepercayaan. Misalnya gini, kejadian yang viral sekarang ini, ada kepercayaan, keyakinan di musik itu haram. Maka ketika ada acara yang digelar oleh kalau Yeni Wahid kalau salah, itu mereka nutup kuping. Nah itu sah-sah saja mereka tidak suka musik.
Kita tidak bisa salahkan. Biar aja berbeda begitu. Tapi kalau mereka nanti menggugat kita yang suka musik, nah itu baru salah. Itu hormati kepercayaan dan keyakinan orang masing-masing. Dan tidak bisa kita menjustifikasi bahwa mereka itu salah, gitu ya. Tergantung bagaimana keyakinan mereka itu. Kalau mereka tidak suka musik, haram dengan musik, ya sudah, kita hormati aja hak mereka. Dan tidak usah kita ributkan. Nah, kalau mereka yang kelompok yang tidak suka musik itu menghujat kita yang suka musik, nah itu baru salah. Itu baru kita benerin. Gitu. Ya, jadi biar aja agama itu ya dengan keyakinan mereka masing-masing, silakan gitu. Sepanjang dia tidak mengganggu ketertiban umum gitu. Misalnya agama terus langsung teriak-teriak, langsung mengganggu ketertiban masyarakat, itu baru bukan agamanya yang salah, tapi caranya beragama itu yang salah. Seperti misalnya kan sekarang yang jadi masalah itu kan masjid apa aja dibuka speaker atasnya itu, speaker bawahnya itu, sehingga semua orang harus dengar segala macam apa itu sebenarnya salah sebenarnya. Karena ada speaker dalam untuk internal orang di dalam masjid aja. Gitu. Nggak usah keluar tuh apa urusannya, ada orang lagi apa terganggu. Gitu kan. Nah, kalau di luar negeri, negara-negara maju, itu sudah ada aturannya. Tidak boleh kita mengganggu ketertiban umum, baik itu suara maupun itu bunyi-bunyian atau apa yang pokoknya prinsipnya mengganggu ketertiban umum, itu tidak boleh. Nah, di kita, coba kita tegur masjid itu. Kita yang dihujat, dibilang kita kafir lah, dibilang kita malah bukan masalah itunya, tapi masalah mengganggu ketertiban umumnya itu yang jadi masalah. Bukan tidak boleh mereka berbuat itu. Mereka mau apa, mau zikir, mau apa, mau segala macam sholawat. Silakan, sepanjang tidak mengganggu yang lain. Nah, ini makanya kita perlu belajar tentang sesuai agama dan antropologi agama supaya kita tahu mana yang salah, mana yang benar dalam kehidupan bermasyarakat itu berbudaya itu maksudnya. Ya, coba kita tegur orang di masjid, misalnya lagi majelis taklim, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang sholawat, ada yang tarawih. Semua orang di kampung itu dengar semua. Kan tidak semua orang suka kan? Kita harus hormati hak orang. Nah, kalau kita tegur, jadi yang disalahkan itu kita. Mereka lagi majelis taklim, lagi ini tidak boleh. Gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Padahal bukan tidak boleh itunya. Yang tidak boleh itu mengganggu ketertiban masyarakat umum. Itu nggak boleh. Di negara kita memang belum diatur, di negara luar belum diatur. Jadi kalau misalnya sebelah rumah kita membunyikan musik luar biasa terganggunya, itu ada undang-undangnya. Dan orang itu akan dipanggil polisi. Itu kalau di negara maju. Jadi ada hukum masyarakat, ada norma-norma masyarakat, ada norma agama. Ini yang kita pelajari sekarang itu. Supaya kita tidak memukul rata, ya benci agama. Nah, ini yang salah. Yang salah kaprah selama ini kita hidup begitu. Kalau ada orang negeri itu, wah dia benci pada agama ini, orang kafir ini. Gitu. Ini yang kita hindari supaya kita tahu beragama itu elegan gitu. Tidak agama itu bikin kita mabok. Apa-apa agama, apa-apa agama, apa-apa di hubungan agama. Dengan atas nama agama juga menyiksa orang lain. Dengan atas agama juga merusak properti orang lain. Itu nggak benar. Itu beragama itu tidak bikin kita jadi beringas, jadi radikal dan segala macam. Beragama mestinya membuat kita menjadi hidup lebih tenang, lebih nyaman, lebih berdampingan lagi dengan kelompok lain gitu. Karena perbedaan itu kan satu keniscayaan. Kita tidak bisa seragam hidup. Hidup itu ya beragam-ragam, berbeda-beda. Karena dalam perbedaan itulah kita hidup. Hidup itu munculnya itu dari konflik itu. Tanpa ada konflik, hidup kita selesai sudah. Kita hidup di dunia itu menarik itu kan ada konflik.
Coba kalian nonton film, tidak ada konfliknya. Paling nggak sampai 5 menit terus pergi ninggalin film itu, apaan film ini? Semuanya serba kebetulan semuanya. Jangan ada konflik itu, maka kita menarik nonton film itu. Begitu juga hidup. Oleh karena itu makanya jangan coba-coba menghindari masalah. Kita tidak mencari masalah, tapi kalau masalah itu datang, kita hadapi dengan baik. Karena itu tanda kita masih hidup. Coba sekarang saya analogi ya. Misalnya Soleka hidupnya tenang semua. Apa terpikir langsung ada. Mau apa ada. Nggak akan menarik hidup itu. Jadi baru mikir goreng pisang goreng misalnya. Oh, makan pisang goreng ini. Tahu-tahu sudah ada di situ. Baru berpikir apa? Sudah ada. Tidak ada usaha, tidak ada hope, tidak ada harapan gitu. Semuanya sudah ada semua. Pasti hidup itu tidak akan menarik. Itu akan membosankan. Hidup akan menarik kalau kita dalam hidup itu selalu ada konflik yang kita harus pecahkan. Setelah kita memecahkan konflik itu, terasa ada kebahagiaan yang menyelimuti hati kecil kita, menyelimuti sukma kita, ada rasa puas, bahagia gitu. Itulah hidup. Jadi nggak ada orang hidup nggak ada masalah. Hidup itu pasti masalah. Masalah itu bisa internal, bisa eksternal. Bisa dari dalam diri kita sendiri, bisa dari luar diri kita sendiri. Tapi itulah hidup. Mulai kita keluar dari rumah, kalau kita pergi, itu mulai kita menghadapi masalah. Dengan ada masalah itulah kita kelihatan hidup. Gitu, ya. Jadi masalah tidak kita cari, tapi kalau dia datang, kalau dia menyambangi kita, ya kita hadapi dengan baik. Dan mengelola perbedaan dengan baik. Dengan secermat mungkin. Tidak menghilangkan perbedaan. Hidup kita itu bukan untuk menghilangkan perbedaan, tapi mengelola, memanage perbedaan itu sedemikian rupa sehingga akan hidup berdampingan. Coba misalnya pakai orkestra. Kalau satu orkestra itu semua isinya gitar semua, itu tidak akan menarik. Yang menjadi harmoni yang bagus itu dengan berbagai bunyi, diharmonikan bunyi itu menjadi sebuah orkestra yang bagus. Baru kita merasa nyaman, enak dengarnya, sedap. Gitu. Coba kalau misalnya itu biola semua, dia tidak akan menarik. Karena ada bunyi ada bunyi dung, ada bunyi ngok, ada bunyi teng-tong, macam-macam bunyi itu diharmonisasikan dalam sebuah sebuah aransemen yang bagus, itu akan menjadi sebuah harmoni yang sangat luar biasa dan kuping kita tidak merasa sakit dan kita merasa nyaman. Begitu hendaknya hidup itu di arrangement seperti itu. Perbedaan-perbedaan itu kalau kita kelola dengan baik, justru itu akan membuat hidup kita berwarna, tertantang. Ada harapan di situ. Kira-kira seperti itu ya. Jadi inti kita mempelajari psikologi dan agama itu adalah bagaimana dialektika antara agama, kemudian nilai-nilai agama, nilai-nilai di masyarakat, kemudian nilai-nilai kebudayaan. Apakah tidak ada perbedaan? Pasti terjadi perbedaan. Pasti ada satu kasus nanti bertentangan antara nilai agama dengan nilai budaya. Misalnya. Budaya itu bisa adat istiadat, bisa kebiasaan, bisa semacam konversi yang dibuat oleh manusia sendiri. Tiba-tiba dia bertentangan dengan nilai agama. Nah, itu perbedaan itu harus dikelola dengan baik. Contoh misalnya, satu analogi ya. Saya pernah nonton YouTube, ada seorang ustadz diutus untuk berdakwah ke satu daerah terpencil di Pulau Jawa. Jadi dari kota itu jauh sekali ke pegunungan gitu. Dia ditugaskan di situ
Begitu dia bertugas itu kira-kira berapa hari, dia menemukan di masyarakat desa itu ada kepercayaan desa itu menyembah, bukan menyembah, memuja di bawah pohon beringin besar, di mana di bawahnya itu ada mata air yang keluar, air tidak pernah berhenti, tidak pernah berkurang, terus stabil gitu air. Itu menjadi sumber mata air bagi ini melihat, ini sirik ini nggak benar ini. Kenapa membawa sesajen ke bawah pohon beringin, meminta-minta di situ? Gitu. Betul, apa dalam pikiran Ustaz itu betul. Kemudian dia mengambil tindakan, berceramah kemana-mana bahwa itu tidak benar, harus kita rubah. Lalu dia menghubungi pihak penguasa, apakah bupati, apakah camat, apakah lurah, dan polisi untuk memotong, menebang pohon beringin besar itu supaya tidak lagi terjadi orang memuja-muja di situ. Maka aja sepakatlah satu hari pohon beringin besar itu ditebang, kemudian di atas pohon beringin itu tanah di situ dibangun masjid. Sudah, jadi Ustadz merasa menang, merasa bahwa wah misi saya sudah berhasil. Dan berjalannya waktu sebulan 2 bulan, air yang tadi besar itu mulai mengecil, kering. Pada akhirnya air itu sama sekali tidak keluar. Mulai masyarakat resah. Ada apa ini? Kenapa? Kok air bertahun-tahun selama ini berpuluh-puluh tahun nggak pernah kering? Kan kok kering? Kemudian lantai masjid juga mulai retak, ada yang turun tanahnya gitu. Nah, kejadian itu akhirnya membalikkan kembali masyarakat desa, wah Ustadz ini nggak benar ini. Kita selama ini sudah melakukan ritual-ritual di situ, Ustadz berubah-ubah, nah ini jadinya air nggak keluar lagi, masjid jadi retak, ada yang pecah dindingnya gitu. Nah kemudian berbalik lagi, masyarakat itu kembali lagi seperti dulu. Si Ustadz kalah di situ. Dari kejadian ini, secara logika kita bisa menganalisa bahwa kenapa air itu kering. Ya kenapa? Karena tadinya air itu banyak karena ada pohon beringin besar itu. Akarnya kan menyimpan air. Kalau musim kemarau dia bisa tetap mempertahankan sumber air di bawah itu. Tapi air itu nggak pernah kering. Nah sekarang kayu itu ditebang, dimatikan. Ya jelas airnya tidak ada tempat menyimpan. Kemudian tanah yang tadinya basah, stabil, karena airnya kering kan jadi kering dari turun kan. Makanya lantai masjidnya jadi retak. Itu sebenarnya secara logika. Tapi yang kita ingin bicarakan itu bukan itu. Yang kita lakukan adalah untuk merubah sesuatu perbuatan manusia yang sudah menjadi adat istiadat kebiasaan. Itu tidak bisa segampang itu. Tidak bisa sporadis sekaligus begitu. Mesti bertahap. Yang perlu dilakukan di situ mestinya adalah merubah mindset masyarakat itu, bukan menebang pohon beringinnya. Karena pohon beringin itu akan menyimpan air untuk kebutuhan masyarakat. Jadi kan masjid bukan nggak perlu di situ. Karena itu ada pohon beringin besar yang menyimpan air, bisa diberikan tempat air. Nah, itu. Jadi niat baik belum tentu akibatnya jadi baik. Itu pelajaran besar buat kita kalau kita ingin merubah satu kebiasaan atau adat disesuaikan dengan nilai agama. Nggak bisa. Allah saja untuk merubah kebiasaan orang jahiliyah Quraisy, kafir Quraisy waktu itu, meminum minuman keras, dan itu sudah menjadi budaya mereka turun-temurun. Apapun yang mereka alami per hari-hari, misalnya dapat lahir, dapat rezeki, ada yang meninggal, mesti mereka mabok, minum. Dirayakan dengan minum. Itu sudah menjadi bagian hidup mereka. Itu sudah nggak dipikirin lagi. Itu perlu 4 ayat secara bertahap Allah menurunkan, merubah itu. Bayangkan.
Itu sudah satu pelajaran yang dikasih Allah bahwa untuk merubah adat kebiasaan itu jangan sekaligus, jangan sporadis seperti itu, mesti bertahap. Nah, itu kalau kita belajar tentang sosiologi agama itu, hal-hal seperti itu kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ini gunanya kita manfaat kita belajar sosiologi dan ya. Jadi yang kita alami sekarang itu banyak sekali kan kita lihat kelompok-kelompok masyarakat itu menjadi pecah-pecah kecil-kecil, ada kelompok hijrah, ada kelompok usra, ada kelompok ini, kelompok anu. Nah, ini yang digambarkan oleh Charles Kimball dalam bukunya Ketika Agama Menjadi Malapetaka. Gitu. Bukunya adalah When Religion Become Atheist. Itu terbit pada tahun 2003. Agama pada era kontemporer seperti itu. Jadi agama itu bisa menjadi salah satu sisinya bisa menjadi perekat yang sangat ampuh untuk menyatukan masyarakat, tapi sisi lainnya agama juga bisa memecah belah masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita mengelola perbedaan itu menjadi baik, itu tujuan yang kita inginkan untuk dicapai dalam mata kuliah ini. Kalian tahu bahwa ini ada kebiasaan, ini dari kebudayaan, ini dari nilai agama, ini dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebelum agama datang, nilai di masyarakat itu sudah ada. Yang sering saya katakan dengan fakta sosial itu sudah otomatis dalam hidup kita. Sebagai individu, kita tunduk kepada apa yang disepakati oleh masyarakat. Kita tidak bisa tidak. Misalnya, yang sering saya katakan, ketika kita di kamar kita tertutup, kita bebas nilai. Kita mau nungging, mau ngapa, mau ngapain juga nggak ada nilai di situ kan? Ya, maaf ngomong kita nggak pakai baju juga nggak ada masalah, karena di kamar tertutup. Tapi begitu ada tamu dari luar mau ketemu dengan kita, dia sudah menunggu di teras, di ruang tamu, kita keluar di kamar itu, kenapa kita harus mengambil jilbab, pakai baju yang pantas? Kenapa? Karena ada fakta sosial yang menghukum kita. Nggak boleh kamu seenaknya menemui orang. Kalau kamu mau dibilang normal, ya kan? Jadi sebelum kita bicara agama dulu, pasti kita pakai baju yang pantas. Kalau perempuan muslimah pakai jilbab, pakai tutup kepala. Kenapa? Ini kan rumah saya, rumah kita sendiri, kita bebas saja, tapi kita nggak bisa. Kalau berhubungan dengan orang lain, kita nggak bisa. Nah, tapi di situ ada fakta sosial yang sudah menghadang kita. Fakta sosial itu adalah kesepakatan antara masyarakat itu untuk untuk hidup berdampingan, hidup bersama-sama dengan nilai yang sudah disepakati. Coba, berani nggak kalian jalan ke jalan raya di depan pasar gitu, tertawa terbahak-bahak sendiri? Kan prinsipnya, kan yang ketawa saya sendiri, kan nggak merugikan orang lain, kan diri saya sendiri. Berani nggak kamu melakukan? Pasti nggak berani kan? Karena ada fakta sosial. Kalau seperti itu pasti gila gitu. Teriakin orang gitu. Karena itu bukan kesepakatan kita hidup sebagai orang normal. Nah, itu namanya fakta sosial. Seperti itu. Belum kita bicara agama dulu. Sekarang ngerti ya? Nangkep nggak itu maksudnya? Bahwa pelajaran mata kuliah ini untuk itu. Supaya kita bisa memilah-milah, membedakan. Oh, ini nilai-nilai masyarakat yang sudah hidup dalam diri kita selama ini, turun-temurun. Ini nilai agama, ini dari aspek budayanya. Sekarang pernah ada orang mengatakan bahwa nggak perlu berbudaya, beragama. Nah, itu ngomong ngawur apa gimana? Sementara dia pakai baju, sementara dia pakai sendal gitu. Nggak perlu budaya, gimana?
kita nggak pakai kacamata, lahir semua itu dari budaya. Bagaimana? Cuma bisa bayangkan beragama tanpa budaya. Saya nggak bisa bayangkan. Ya, jadi manusia, masyarakat, dan agama itu tidak bisa dilepaskan. Manusia itu berbudaya. Kalau tidak berbudaya, berarti manusia purba, manusia primitif. Manusia primitif, seprimitif manusia pun masih punya budaya. Gitu, ya. Terus budaya itu universal nggak, Pak? Nah, enggak. Budaya itu adalah kearifan lokal. Misalnya gini, di antara orang maaf ya, orang Papua tidak pakai baju misalnya. Di kelompok mereka tidak ada masalah itu, karena mereka sudah sepakat itu. Tapi begitu dia keluar dari situ ke tempat luar, ke tempat publik yang umum, itu jadi aneh jadinya. Karena tidak sesuai dengan adat secara keseluruhan atau kebiasaan seperti itu. Jadi ada kearifan lokal, ada budaya yang universal, ada budaya yang bersifat regional dan lokal. Nah, itu yang kita pelajari di antropologi agama dan sosiologi agama. Kalau sosiologi itu bagaimana manusia itu saling berinteraksi dengan nilai-nilai yang mereka anut. Nah, kalau misalnya perbedaan budaya yang mereka lakukan dalam berinteraksi itu, maka kalau dia Islam, nanti Islam itu yang menyatukan sikapnya. Assalamualaikum. Misalnya satu daerah berkomunikasi sehari-harinya misalnya dengan bahasa mereka gitu. Tapi begitu Islam datang, dia menyatukan semua. Perbedaan itu jadi hilang oleh nilai Islam. Ya, tiga itu tidak bisa lepas. Ya, kira-kira begitu Kak gambarannya. Tadi jadi panjang ya. Tadi cuma untuk mengingatkan legal dan tidak legal. Ya, saya kembalikan lagi kepada siapa tadi? Ini Bina. Ke Kak Farida, Kak. Oh iya, terima kasih kepada Bapak atas materinya. Untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya atau menyanggah? Kak Farida, Winda izin bertanya boleh? Iya Kak, silakan Kak Winda. Ya, sebelumnya mohon maaf off cam soalnya jaringannya keluar masuk terus dari tadi. Ya Kak, berarti menurut ilmu sosiologi itu sendiri, kita dalam berdakwah harus memperhatikan dari sisi budayanya gitu bukan Kak? Maksudnya kalau dakwah jangan asal kasar gitu, jangan langsung amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita juga harus lihat-lihat dulu dari segi orang yang ingin kita dakwahi, dari segi apa yang ingin kita dakwahi, apa yang ingin kita orang itu berubah gitu, begitu atau bagaimana Kak? Terima kasih. Sama-sama Kak Winda. Jadi pertanyaannya seperti ini ya, menurut ilmu sosiologi, dalam berdakwah apakah harus memperhatikan dari sisi budayanya juga? Bagaimana Kak Winda? Iya Kak, jadi jangan asal amar ma'ruf nahi munkar gitu Kak. Oh iya. Mungkin Assalamualaikum Kak Farida. Iya, waalaikumsalam Kak. Masih boleh bertanya nggak? Boleh Kak, silahkan. Ya, saya Andita Indah dari Bekasi perwakilan kelompok 7. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan dalam materi salah satunya tentang sejarah perkembangan sosiologi agama ya, yang didirikan oleh Auguste Comte. Terus kemudian pertengahan abad ke-19 itu sudah mulai banyak sarjana barat yang terkenal. Nah kan terus dijelaskan juga sesudah Perang Dunia itu mulai
sebagian besar ahli sosiologi itu ditunjukkan kepada kehidupan agama dalam gereja, maka lahirlah sosiologi gereja. Nah, yang saya ingin tanyakan Kak, kalau misalnya dalam kacamata Islam itu sendiri mengenai sejarah perkembangan sosiologi agama ini bagaimana ya Kak? Apakah ada ilmuwan Muslim juga yang ikut andil dalam mengembangkan pelajaran sosiologi ini? Itu Kak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Bagaimana Kak Cindy? Apakah mau langsung dijawab atau menunggu satu lagi yang ingin bertanya? Iya, izin Kak Farida ingin mencoba jawab pertanyaan dari Kak Winda. Jadi kan tadi dibilang kalau misalkan dakwah itu apakah harus memperhatikan dari budayanya gitu kan? Kalau menurut saya sendiri ya harus memperhatikan karena kalau dulu kita ingat pelajarannya SPI Pak Saifullah kan dia pernah bilang kalau misalkan dakwah itu awalnya kalau misalkan nggak dari budaya itu gimana Indonesia akan menyatu gitu. Contohnya kalau misalkan dari asal mulanya siapa sih yang menyebarkan Islam ke Indonesia waktu dulu siapa? Lupa. Wali Songo, Kak. Nah ya, itu maksudnya. Dari Wali Songo aja, cara menyebarkan agama Islam ke Indonesia aja dengan menggunakan budaya gitu, Kak. Soalnya untuk apa? Untuk memudahkan masyarakatnya itu menjadi gampang suka gitu dengan agama Islam itu sendiri, Kak. Soalnya kalau misalkan, karena kan Indonesia itu kan kuat dengan kebudayaan. Kalau misalkan tindakan kita tidak perlahan-lahan dengan memasukkan itu dengan budaya, bagaimana dia mau masuk gitu Kak. Jadi kurang lebih seperti itu. Diambil contohnya gitu Kak. Mungkin dari kakak-kakak yang lain boleh menambahkan ya. Ya, terima kasih Kak Cindy. Bagaimana Kak Winda? Atau dari teman-teman yang lain mau menambahkan, menyanggah, silahkan. Saya Kak izin menambahkan. Oh ya, silahkan Kak Yuli. Jadi pada intinya itu budaya itu dia berpengaruh kepada pendekatannya dulu Kak Winda. Jadi kan kita punya objek atau tujuan masyarakat tertentu gitu kayak di daerah tertentu yang emang budayanya kuat cenderung gitu. Jadi kita pertama-tama itu pendekatannya kepada budayanya dulu. Kalau bisa kita berdakwah pakai budayanya seperti yang dikatakan Kak Cindy tadi bisa menggunakan wayang seperti Wali Songo gitu. Terus kayak gamelan juga kan gitu Wali Songo pakai yang Sunan Bonang itu. Jadi lebih ke pendekatan dulu setelah hati masyarakat itu tertarik dan menerima adanya kita gitu, menerima apa yang kita sampaikan, itu bisa diraih dari situ gitu Kak, pendekatan kebudayaan yang biasa mereka pakai di daerah setempat itu gitu. Itu Kak Winda. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Yuli. Bagaimana Kak Winda? Ya Kak, berarti kalau seandainya kita berdakwah dan itu berbenturan dengan budaya, kita nggak boleh asal amar ma'ruf nahi munkar gitu ya Kak, tepatnya gitu. Kita harus melakukan akulturasi Islam dengan budaya. Seperti itu Kak. Izin menanggapi Kak Winda, mohon maaf. Kalau misalkan itu dirasa bisa, kita menggunakan cara yang persuasif atau mengajak gitu, menggunakan pendekatan lewat budaya, itu bisa kita lakukan terlebih dahulu. Step pertama atau cara pertama itu melalui pendekatan. Kemudian kalau misalkan tidak bisa melalui cara persuasif, baru boleh diterapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun akibatnya akan seperti apa itu kan sebuah dari resiko kita yang ingin menyebarkan agama Islam gitu Kak Winda. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Untuk Kak Andita, mohon maaf bisa diulang Kak pertanyaannya.
Iya Kak Farida, jadi kan tadi dari materi yang sudah dijelaskan itu mengenai sejarah perkembangan sosiologi agama itu kan lebih lebih dalam kehidupan barat gitu ya, makanya munculnya juga sosiologi dalam kehidupan gereja. Nah yang saya tanyakan dalam kacamata Islam itu apakah juga membahas tentang sejarah sosiologi agama ini atau tidak? Terus Oh iya. apakah ada yang ilmuwan Muslim juga yang ikut andil dalam mempelajari atau mengembangkan pelajaran ini, begitu? Iya. Bagaimana Kak Cindy? Apa mau langsung dijawab? Atau ada teman-teman yang ingin menjawab atau bertanya lagi? Kak, masih boleh bertanya nggak, Kak? Boleh Kak Salsa, silakan. Nama saya Salsabila Khairunisa, asal dari Tangerang. Saya perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Kan tadi kan diterangin ya itu kan sejarah perkembangan sosiologi. Antropologi agama itu awal munculnya itu sama gitu. Jadi sosiologi dan antropologi itu sama gitu muncul ilmunya gitu. Mohon Apa maaf Kak, bisa diulang Kak? Tadi putus-putus. Oh, putus-putus. Iya, jadi awal mula sosiologi agama sama antropologi agama itu munculnya sama gitu, Kak, berbarengan apa beda gitu. Oh iya. Terima kasih. Ya sama-sama Kak Salsa. Baik, saya coba jawab ya, karena itu menyangkut sejarah panjang ya. Begini, awalnya itu sosiologi itu tidak berdiri sendiri. Dia adalah bagian dari bidang filsafat, yaitu fisika sosial atau sosial empirik. Sosial empirik. Kalau di filsafat itu ada filsafat positivisme, ada pembahasan tentang sosial empirik. Nah, pembicaraan tentang masyarakat atau sosiologi itu sudah lama sekali, bahkan dari zaman Plato dan Aristoteles. Mereka sudah berbicara tentang bagaimana masyarakat itu saling hidup berdampingan. Yang kita kenal, yang sangat fenomenal itu adalah teori stratifikasi sosialnya Plato dan dikembangkan oleh Aristoteles, yaitu masyarakat itu terbagi 3. Ada masyarakat kelas atas, ada masyarakat kelas menengah, ada masyarakat kelas bawah. Itu sudah lama sekali Plato berbicara tentang itu, jauh sebelum Islam datang. Ya. Kemudian ketika Islam masuk dan mulai penerjemahan filsafat Yunani itu ke dalam ranah keislaman, misalnya muncul Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, dan ilmuwan-ilmuwan Islam yang cemerlang itu. Kemudian muncul yang namanya Ibnu Khaldun. Dia bidangnya sebenarnya hukum. Itu core dari keilmuan dia itu bidang hukum. Tapi juga dia belajar filsafat juga. Dia belajar juga tentang bagaimana penafsiran Al-Quran. Dia belajar juga berbagai macam ilmu, seperti usul fikih, kemudian ilmu qiraat juga. Dan dia pernah juga jadi guru besar di Al-Azhar Kairo, ya. Dan juga pernah menjadi ketua Mahkamah Agung di Mesir dan di Tunisia. Itu tokoh Ibnu Khaldun, sangat terkenal tokoh. Dia itu sudah berbicara tentang sosiologi jauh sebelum Auguste Comte sebagai bapak sosiologi lahir, sekitar 400 tahun lebih sebelum Auguste Comte mendeklarasikan sosiologi di Prancis. Ya. Tapi kenapa dia tidak diangkat atau tidak diakui sebagai bapak sosiologi? Karena ketika dia bicara tentang masyarakat itu, dia belum menyusun sistematika sebagai satu ilmu tersendiri, belum punya metodologi penelitiannya.
Jadi baru kita bisa namakan dengan pengetahuan sosial. Itu Haldun. Dan bukunya terkenal sekali di dunia sosiologi. Kalau orang belajar sosiologi tidak baca buku Al-Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, wah itu belum benar itu. Bukunya sangat rujukan utama dalam sosiologi Al-Muqaddimah. Bukunya tebal sekali, sebenarnya bukunya judulnya bukan Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah itu prolog dari sebuah buku besar dia tentang kemasyarakatan. Tapi justru yang dikenal di dunia adalah Al-Muqaddimah itu. Itu buku itu semacam semacam buku keramatnya orang-orang belajar sosiologi. Apalagi misalnya kita belajar sosiologi di Leiden University di Belanda, karena di situ buku itu yang paling dicari orang di situ, di perpustakaan Leiden di Belanda. Nah, lalu kemudian kita beralih ke Eropa ketika itu. Di Eropa dan di beberapa tempat lain di dunia itu kita kenal sebelum munculnya sosiologi itu adalah bagaimana orang hidup di masyarakat itu dengan bentuk feudalisme. Jadi orang yang tuan tanah, yang punya tanah lebar, itu adalah tuannya, yang tidak punya tanah adalah menjadi buruhnya. Itu aja kehidupan mereka. Jadi budak-budak, mereka menjadi budak tuan tanah. Gitu. Nah, ketika terjadi revolusi Prancis pada tahun 1789, ya, maka perubahan itu sangat radikal. Perubahan seluruh lini kehidupan masyarakat di Eropa dan di dunia waktu itu ikut terpengaruh oleh perubahan dari revolusi Prancis ini. Ketika itu yang sebelumnya agama itu tidak pernah dibahas secara keilmuan. Agama itu menjadi dogma dan doktrin. Nggak boleh protes, nggak boleh diungkit-ungkit. Ikutin aja, patuh saja. Itu sebelum revolusi Prancis ya. Dan tokoh-tokoh gereja ketika itu, penguasa gereja itu sama perannya dengan raja. Juga punya otoritas tentang hal-hal yang bersangkutan dengan nah, begitu terjadi revolusi Prancis, ini berubah semua total. Agama menjadi tidak seperti itu lagi. Kemudian otoritas agama itu jadi tidak seperti sebelumnya. Kemudian di Prancis itu raja sudah tidak lagi, berganti dengan republik Prancis, kepala negaranya presiden gitu. Perubahan itu sangat signifikan, bukan hanya di Prancis tapi hampir seluruh dunia terpengaruh oleh revolusi Prancis. Itu luar biasa, karena kerajaan Prancis itu luar biasa gedenya dan hebatnya waktu itu. Kok bisa runtuh dan berubah total. Nah, pasca dari revolusi Prancis itu muncul gerakan yang namanya gerakan deklarasi HAM seluruh dunia. Bahwa manusia itu punya hak asasi yang sama. Jadi tidak boleh dijadikan budak, semena-menanya tuan tanah. Gitu. Itu tidak boleh lagi, karena manusia itu punya hak asasi yang sama dan punya kesempatan yang sama. Kemudian disusul lagi, belum selesai itu, disusul lagi dengan revolusi industri di Eropa. Dengan ditemukannya mesin uap pertama kali. Mesin uap itu didasarkan kepada teorinya gravitasinya Newton. Maka dibuatlah mesin uap pertama, maka mulai terjadi industri. Jadi yang tadinya berkebun bertani, yang tuan tanah, berubah menjadi industri. Nah, dengan berkembangnya industri itu, muncullah kapitalisme, sistem kapitalis. Karena yang berkuasa, yang punya modal, bukan lagi tuan tanah. Itu pergeserannya, ingat ya. Jadi dari sistem feodal ke sistem kapitalis. Tetapi sebenarnya berubah bentuk aja. Tetap manusia yang tidak punya modal, ya sengsara juga, jadi buruh juga, jadi upahan. Gitu. Nah, yang punya modal
apakah turun ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, ke buyutnya, tetap menjadi orang kaya yang punya modal. Tapi para buruh itu, bapaknya, anaknya, cucunya, cicitnya, buyutnya, tetap jadi buruh. Nah, melihat perkembangan satu sisi terhadap masyarakat kemudian, lalu keagamaan gereja juga mulai tereliminasi kekuasaannya, maka muncullah sosiolog yang namanya Emil Durkheim dan Max Weber mencoba memetakan persoalan itu hubungannya dengan agama. Sosiologi ini, pergerakan masyarakat ini kok berkalian betul dengan nilai-nilai agama. Nah, maka muncul buku yang dikarang oleh Durkheim dengan the elementary form of religious life. Kalau salah gitu. Lupa-lupanya. Kalau salah the elementary form of religious life. Artinya kalau diterjemahkan dalam Indonesia, bentuk-bentuk dasar dari kehidupan beragama. Nah, dia dalam buku itu mengatakan bahwa hidup itu sebenarnya hanya dua. Satu, hal-hal yang berkaitan dengan hal yang sakral, yang berhubungan dengan supranatural, yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran, oleh mata secara empiris, tapi dia ada. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang bersifat profan. Profan di sini adalah kehidupan sehari-hari yang kita bisa lihat, bisa perhatikan. Nah, itu inti daripada bukunya Emil Durkheim ya. Kemudian disusul juga oleh Max Weber dengan bukunya Sociology of Religious, Sociology of Religious Life. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi sesuai agama, ya. Yang kemudian disusul lagi dengan hasil penelitian dia tentang bagaimana korelasi antara agama dengan ekonomi yang kita kenal dengan Protestant ethic dan spirit of capitalism. Jadi etika Protestan dan spirit kapitalisme. Gitu. Yang sangat fenomenal buku itu di dunia sosiologi. Semua orang yang belajar sosiologi pasti tahu. Dua buku itu pasti tahu. Nah, tadi ada pertanyaan, mana yang dulu paling sebenarnya hampir berbarengan. Kalau Emil Durkheim dan Max Weber ini sosiolog meneliti tentang agama, ada juga antropolog Inggris yang bernama Edward Bernard Taylor. Dia antropolog. Dia meneliti di suku pedalaman, di suku tertinggal, atau suku primitif, bagaimana agama itu berkembang. Nah, dia menemukan bahwa penelitian dia tentang agama itu adalah muncul agama itu pertama kali dari animisme. Nah, kemudian dia membuat buku, saya lupa bukunya apa. Kira-kira primitive life itu, primitive language apa. Ada primitif-primitifnya gitu. Nah, teori dia tentang agama itu adalah teori roh. Ada roh di luar diri manusia yang ada di alam ini, yang itu punya kekuatan yang luar biasa. Nah, pemikiran-pemikiran ini berkembang kemudian oleh antropolog lain, mungkin akhirnya dihubungkan dengan agama. Bahwa manusia beragama itu dasarnya apa? Di semester 4 nanti kita akan membahas ada berbagai macam teori tentang asal-usul agama. Salah satunya itu teorinya Edward Bernard Taylor. Jadi hampir bersamaan ketika pasca revolusi industri dan revolusi Prancis itu. Revolusi industri itu yang kita kenal dengan Renaissance, kebangkitan kembali Eropa. Ya. Nah, ada semacam sejarah kelam antara hubungan antara Barat dan Islam setelah pasca Perang Salib. Ya. Perang Salib itu adalah puncak akumulasi dari permusuhan atau dendam antara Islam dan
Barat. Ketika itu Islam masa jayanya ditandai dengan kerajaan Turki Utsmani waktu itu, sementara Barat masih kelam, hidup dalam kegelapan, belum maju seperti itu. Nah, ketika Cordoba ditaklukkan oleh Barat, sedangkan Cordoba itu adalah pusat pengetahuan di daerah timur, di daerah barat, dan daerah timurnya di Persia. Gitu kan. Ada dua pusat keislaman di Persia dan di Cordoba. Cordoba jatuh, buku-buku keislaman yang menyangkut filsafat, yang menyangkut kedokteran, yang menyangkut segala macam, itu diambil oleh mereka dan dipelajari. Kemudian berbaliklah, mereka jadi maju, kita jadi mundur. Nah, sementara sentimen dendam antara bekas perang salib itu membekas betul di orang Barat. Dan itu diturun-temurunkan, dirawat konflik itu kepada anak cucunya. Bahwa Islam, kalian harus hati-hati dengan Islam. Islam itu berdarah dingin, kejam gitu. Nah itu dirawat itu dendam itu. Makanya ada Islamophobia itu, yang kita kenal dengan istilah Islamophobia itu adalah itu ketakutan orang Barat dengan Islam. Karena pada solo terakhir itu Barat kalah oleh Islam. Jadi perang salib itu berkali-kali Islam kalah, Islam menang, Islam kalah lagi gitu. Kan berapa jilid gitu kan. Nah ini pengaruh ini yang menyebabkan bahwa perkembangan agama itu mengalami distorsi yang sangat keras sekali, benturan-benturan yang sangat keras sekali. Dan setelah pasca jatuhnya kerajaan Prancis menjadi republik dengan ditandai dengan Revolusi Prancis itu, gereja mulai menyusun satu langkah-langkah, maka muncul tadi seperti tadi yang saya ngomong, itu adalah sosiologi gereja, atau yang kita kenal dengan yang paling terkenal itu dengan sosiologi pastoral. Nah, sosiologi pastoral itu adalah bagaimana hubungan struktural antara penguasa gereja. Kita kenal ada kardinal, ada ini pangkatnya ini. Makanya Katolik itu kita kenal dengan uskup kan. Uskup itu sama dengan raja dunia. Bagi manifestasi seorang rasul untuk agama Katolik itu Paus. Nah, kemudian perhatian sosiolog tentang agama ini makin besar, apalagi setelah ada ceramah-ceramah umum yang dilakukan di Inggris ketika itu. Ketika itu sebelum masanya Durkheim dan Weber muncul, ada namanya Feuerbach, ada Friedrich Feuerbach, kemudian ada Friedrich Hegel, itu sudah melakukan satu kajian-kajian keagamaan, tapi bernuansa miring, gitu. Bahwa tidak mungkin agama itu bisa diteliti secara sains. Gitu. Karena memang kita terbiasa agama itu dogma dan doktrin. Bagi orang yang mengutik-utik agama ketika itu, pada masa itu, wah itu suatu perbuatan yang dosa besar itu. Maka kekuasaan gereja itu tidak terbatas, bisa melakukan putusan apa saja. Nah, itu perkembangan dari gereja. Karena muncullah kemudian yang kita kenal dengan di bawah naungan sosiologi umum, sosiologi agama, dan antropologi agama. Dibuatlah sistematika dan penelitiannya sehingga dia menjadi berdiri sebagai ilmu pengetahuan sendiri. Meskipun dia tidak bisa lepas dari sosiologi ya, karena dia bagian dari sosiologi. Kan sosiologi itu banyak, ada sosiologi ekonomi, ada sosiologi politik, ada sosiologi hukum, ada sosiologi budaya. Nah, salah satunya sosiologi agama. Antropologi juga sama. Cuma bidangnya beda. Kalau antropologi itu
yang dibahas itu manusianya, bagaimana manusia itu hidup dalam beragama. Kalau sosiologi itu bagaimana masyarakat itu hidup dengan agama itu. Supaya karena sosial sendiri punya kualitas sendiri di luar agama. Nah, kemudian nanti terpadu dengan budaya. Budaya itu ada kebiasaan-kebiasaan, ciptaan-ciptaan manusia, kreasi-kreasi manusia, kemudian diulang-ulang, itu menjadi budaya. Bentuknya bisa jadi adat istiadat, bisa jadi kesepakatan bersama, gitu. Nanti lebih rinci kita akan bahas di tingkat 4 nanti, ya, tentang asal-usul agama. Nah, di Indonesia sendiri itu baru muncul itu kajian itu kita tahun 70-an. Itu juga karena Menteri Agama ketika itu Pak Mufti Ali itu menghimbau supaya di perguruan tinggi agama Islam di IAIN gitu kan, itu mempelajari sosiologi agama karena sangat penting sekali supaya orang Indonesia itu beragama yang benar gitu. Artinya jangan apa-apa yang datang dari Arab yang berbau Arab itu dikatakan Islam. Misalnya rokas gambus itu bukan budaya Islam, itu budaya orang Arab itu. Pakaian gamis, korban itu budaya orang Arab. Dan itu makanya sering yang kita dengar sering kata-kata Soekarno, kita sering ingat bahwa untuk menjadi orang Islam itu tidak perlu menjadi orang Arab. Itu jauh-jauh hari Soekarno sudah bicara begitu. Pernah diulang oleh Megawati pada kira-kira ini. Itu menjadi viral, menjadi kontroversi. Padahal itu sudah Pak Soekarno sudah ngomong duluan. Kata-kata itu betul. Untuk jadi orang Islam tidak perlu jadi orang Arab. Kita punya budaya sendiri. Nah, makanya kalau kita ngerti sosiologi, kita tidak membandingkan Islam Nusantara dengan Islam rahmatan lil alamin. Karena membenturkan dua hal yang berbeda, itu kita yang bodoh. Kalau kita ingin membenturkan atau membandingkan satu, variabelnya harus sama. Yang satu, Islam Nusantara, adalah Islam yang ada di Nusantara. Secara demografi, secara geografi. Islam rahmatan lil alamin, substansi Islam. Gimana kita bisa benturkan dua hal berbeda? Kenapa ada orang keberatan menamakan Islam Nusantara? Karena nggak ngerti ini. Nggak ngerti sosiologi dan antropologi. Dan Islam di kita itu adalah Islam yang warnanya Nusantara, warna Indonesia. Pakai peci kepala, pakai peci hitam, pakai baju batik, atau kalau orang Jawa pakai sorjan, pakai apa namanya di kepala itu langkon gitu. Nah, itu namanya Islam Nusantara. Yang perempuan pakai kebaya, kenapa kita harus nyamakan dengan budaya Arab? Nah, jadi banyak sekali orang meributkan hal itu karena nggak ngerti. Gitu. Islam Nusantara itu bukan Islam yang akidahnya beda, gitu, yang mazhabnya beda, enggak, tetap sama. Itu penamaannya aja Islam yang ada di Nusantara. Tapi ketika orang mengatakan Islam di Maghribi, orang nggak protes. Atau Islam Maroko misalnya, atau Islam Afrika. Oh, jadi Islam Afrika. Nggak ada yang protes begitu. Ini kan dicari-cari kan. Dicari-cari supaya kita ribut. Ini jangan sampai kita punya begitu. Kita jangan sampai terjadi seperti di Syria, di Irak, di Yaman, di Libya, hancur semua karena kita ribut sama-sama kita, padahal halnya tidak perlu diributkan. Kita memang berbeda kok, memang dibuat oleh Allah itu berbeda, tidak sama. Supaya
Islam itu tetap maju. Kan ada 4 mazhab. Secara syariah kita 4 mazhab fikih. Ya. Secara akidah kita juga berbeda. Ada Mu'tazilah, ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Asy'ariyah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Memang kita berbeda, enggak sama oleh Allah. Kalau Allah mau, seluruh dunia itu bisa menurut Islam semua, tapi dia nggak mau, beliau nggak mau, Allah nggak mau. Kenapa? Karena akan tidak terjadi dinamika di situ. Kalau kita seragam semua, tidak ada dinamika. Kita bisa berdinamika, bisa hidup dengan baik itu kalau kita berbeda, di mana kita akan saling mengisi, saling melengkapi. Ya, ingat itu. Jangan alergi dengan perbedaan. Kelola perbedaan dengan baik. Maka hidup kita akan sehat. Saya kira itu penutup dari saya. Kalau masih ada pertanyaan yang tadi saya sudah jawab semua. Kalau misalnya perbedaan kita harus merubah budaya yang tidak sesuai dengan Islam, kita harus persuasi, tidak boleh kita langsung mengatakan mereka salah. Gitu. Mereka sudah menjalankan itu berpuluh-puluh tahun, bahkan berturun-temurun. Datang kita tiba-tiba, wah ini salah besar, nggak bisa, wah nggak kena begitu. Ada strateginya. Makanya dakwah itu punya strategi. Tidak mentang-mentang nahi mungkar, wah pokoknya haram ini, masuk neraka, kamu nanti nggak akan berhasil gitu. Ya cara Nabi kan persuasi. Tidaklah serta-merta langsung dihukum atau apa. Banyak sekali cerita Nabi yang bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan itu dengan cara yang baik, hasanah, mau'izah hasanah, kemudian dengan contoh yang baik, dengan persuasif yang baik, pelan-pelan. Nah, mungkin iya, tapi tidak boleh kita radikal. Sementara seringkali Umar bin Khattab itu menghunus pedangnya karena ada orang yang berbeda dengan Islam. Misalnya perbedaan bacaan, itu pernah Ali seret sahabat itu karena berbeda bacaan. Tapi Nabi menjelaskan, coba baca, versi kamu dan versi orang itu baca. Yang dua-duanya sama kan? Kenapa harus marah? Kan menunjukkan itu kan. Kemudian ada lagi perbedaan, misalnya ada orang Badui orang Badui dari kampung jauh datang untuk menemui Nabi. Sengaja betul Nabi. Begitu masuk masjid, dia sebelum jalan sebentar ke Rasulullah. Dia mau jok ke situ, dia maaf dia buang air kecil di masjid itu. Melihat itu Umar langsung bangun, langsung menghunus pedang, dipancung sama Umar. Kata Nabi, enggak. Dia di kampungnya itu biasa. Sudah kebiasaan mereka di kampung seperti itu. Mereka belum tahu. Nah, seperti itu kan. Coba kalau masjid dikencingin, coba gimana coba. Tapi Nabi nggak begitu. Berarti ya, Nabi memberikan contoh bahwa kita tidak bisa serta-merta langsung secara radikal merubah. Itu nggak bisa. Pelan-pelan. Itu. Ya. Bayangkan ada hadis, walaupun hadisnya dhaif, Nabi menyuapin Yahudi tua yang di pasar, pojok pasar itu. Bertahun-tahun sambil menyuap itu, Yahudi tua itu mencaci maki Rasulullah. Coba bayangkan. Sambil nyuapin itu dengan penuh kasih sayang, tapi orang yang disuap itu nggak berhenti-berhentinya mencaci maki Rasulullah. Dan caci makinya itu bukan main-main. Coba. Artinya perlu satu tekad yang kuat yang bisa mengalahkan diri kita sendiri, baru bisa berhasil. Nah, itu perlu dicontoh ya. Kira-kira seperti itu
Tadi mana dulu mana belakangan yang itu sudah kan antropologi. Kemudian kalau lihat dari objek keilmuan, kita bisa mengatakan bahwa antropologi duluan daripada sosiologi. Karena antropologi membicarakan tentang manusia, sedangkan sosiologi bicara tentang masyarakat. Tetapi kalau sosiologi dan antropologi agama, ya hampir bersamaan. Karena ketika itu setelah pasca revolusi Prancis dan revolusi itu, orang mulai sibuk menata kehidupan antar umat beragama. Maka muncul sosiologi agama. Nah, kalau pertanyaannya, di Islam apakah ada tokohnya? Ibnu Khaldun, dan banyak lagi. Ada Ibnu Khaldun, ada Al-Farabi, walaupun tidak spesifik bicara tentang masyarakat. Ya. Ibnu Sina, tapi core-nya, pusatnya adalah dia tentang kedokteran. Ya. Tapi juga bicara tentang manusia dan masyarakat. Sama. Kalau kita bicara di Indonesia, baru tahun 70 mulai ada pemikiran untuk itu. Mungkin pelaksanaannya mungkin kita tahun 72-73 mulai dibuat kurikulum di perguruan tinggi. Oke, cukup jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Farida, silakan. Mungkin waktu kita sudah habis. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya kira waktunya sudah tinggal 6 menit lagi. Oh iya. Baiklah. Tapi kalau memang ada yang penasaran betul, boleh. Nggak apa-apa. Atau satu orang. Baiklah teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau saran saya, tolong kalian cari buku, kalau bisa beli, tapi memang tebal bukunya. Itu sudah diterjemahkan, bukunya Charles Kimball. Ya. Itu buku bagus sekali. Dan itu belum banyak dibicarakan di Indonesia. Tolong dicari, kalau ada, beli, itu bagus bukunya. Dia membicarakan bagaimana agama pada zaman sekarang ini. Bagaimana agama itu diperlakukan. Bisa menjadi bencana, bisa juga menjadi rahmat. Bagaimana kita memperlakukan agama. Kalau jadi bencana, ya kita sering lihat di kejadian-kejadian di Indonesia kan, menamakan atas nama agama, kelompok itu menyerang kelompok lain, membakar rumah kelompok lain. Nah, itu di buku Kimball itu ada semua. Makanya judulnya adalah When tatkala agama menjadi bencana. Kalau aslinya itu judulnya When Religion Become a Pill. Tatkala agama menjadi pill itu kasar sekali sebenarnya, setan. Karena agama sekarang kan jadi identitas kelompok, jadi identitas massa. Kalau berpakaian begini, kelompok itu. Jangan coba-coba ganggu. Diganggu kita habis. Masa agama seperti itu? Ya. Oke, baik. Ditutup aja, karena tinggal 3 menit lagi. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini terkait sejarah sosiologi dan antropologi agama. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kelahiran sosiologi lazimnya dihubungkan dengan seorang ilmuwan Prancis yang bernama Auguste Comte, yang dikenal juga sebagai Bapak Sosiologi. Fenomena agama sudah mulai tumbuh sekitar pertengahan abad ke-19 oleh sejumlah sarjana barat yang terkenal.
Sesudah Perang Dunia Kedua, tumbuh perkembangan baru. Dalam arus sosiologi klasik itu, muncullah suatu minat yang kuat dari sebagian besar ahli sosiologi yang ditujukan kepada kehidupan agama di dalam gereja. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.